Kemarin saya Prabowo ceritakan kronologinya dari A sampai Z. Terus intinya itu beliau, Pak Sekjen, Pak Hasto, Pak Komar sudah bisa menerima penjelasan saya. Nasihat-nasihat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang disampaikan melalui saya, ya termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa-dansa politik, sehingga kita harus kokoh. Maka yang dari PDI atau sebagian besar akan berikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Jadi tim relawan Gibran itu banyak dari tim partai-partai pengusung saat pilkada. Nah, dia pendukung Gerindra dan masuk relawan Gibran, dan dia menyatakan bahwa saya relawan Gibran yang mendukung Pak Prabowo karena DNA-nya waktu mengusung Mas Wali jadi wali kota berasal dari Partai Gerindra. Kemarin itu hanya makan malam saja. Kalau urusan pencapresan kan kemarin saya minggir, ya. Saya kan tidak ikut ketika beliau orasi dan lain-lain, kan saya minggir di pinggir, saya kan nggak ikut-ikut, ya. Kejadian kemarin sepertinya ada upaya dari kedua belah pihak, dari PD Perjuangan termasuk dari Mas Arya Bima, kemudian dari Pak Rudi, kemudian juga dari Gibran untuk tone down. Jadi mencoba menurunkan tensi, tanda kutip ya, dengan bahasa-bahasa misalnya Gibran mengatakan hanya sekedar mengantarkan relawan Jokowi Gibran untuk menyampaikan aspirasinya. Kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Jangan menyakiti ibu kandungmu sendiri. Bagi kader partai, ibu kandungnya siapa? Ya Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau sampai kamu menyakiti, apalagi mengkhianati, Tuhan pasti akan memberikan kutukan. Ya siap saya terima sanksi, teguran, hukuman, siap kami terima. Hari Senin saya berangkat ya. Bon ya? Sudah jelas? Jadi Mas Gibran juga sudah menyatakan ya komitmennya di kader partai untuk menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dan yang menjadi instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan. The next Jokowi bikin oposisi kelabakan. Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah sang wali kota Solo menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kedatangan Prabowo juga disambut hangat oleh para relawan Joko Widodo. Tidak tanggung-tanggung, Gibran memberikan deklarasi dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden. Pertanyaan pun bermunculan dari media, menanyakan apakah ini suatu langkah politik yang dilakukan oleh Gibran. Kemudian kepada para awak media ia menjelaskan bahwa ia tidak melakukan manuver politik apapun, yang mengibaratkan dirinya adalah seorang anak kecil dalam PDIP, tidak memiliki masa dan tidak perlu panik dengan langkah yang ia lakukan. Imbasnya setelah penyambutan tersebut, anak pertama dari Presiden Joko Widodo itu dipanggil oleh DPP PDIP pada Senin 22 Mei 2023. Namun, pada pertemuan itu, Gibran tak diberikan sanksi, melainkan diberikan nasihat dan diingatkan agar wali kota Solo tersebut berhati-hati terhadap adanya manuver politik yang menyesatkan. Menanggapi hal itu, analisis politik sekaligus CEO founder Foxpol Center Research and Consulting, Pangisarwi Caniago, menilai bahwa tidak diberikan sanksi terhadap Gibran merupakan keputusan yang kurang tepat dan menunjukkan bahwa ia seperti mendapatkan perlakuan istimewa. Asumsinya adalah karena Gibran seorang anak presiden, maka tidak diberikan sanksi. Dalam jawaban Gibran, ia cenderung menekankan inferioritas dalam kejadian ini. Namun,
Apa benar Gibran hanya sekedar kader partai biasa? Apakah Gibran sebenarnya memiliki posisi politik yang sangat penting? Tidak dapat dipungkiri bahwa menjadi anak orang kaya atau anak pejabat dapat disebut sebagai suatu privilege. Benar saja, pasti seorang tersebut akan mendapatkan perlakuan yang spesial dibanding dengan orang lain yang hanya keturunan orang biasa dari segi finansial maupun kekuasaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Dari situ, terdapat teori yang menarik untuk dibahas. Adapun teori ini disebut sebagai Spoon Class Theory atau teori kelas sendok. Sejarah dari Spoon Class Theory berawal dari kasus korupsi yang dilakukan seorang presiden dan menterinya di Republik Korea atau Korea Selatan yang bernama Park Geun-hye dan Ko Son-sil. Kasus ini terjadi karena Chong Yura menggunakan posisi kelas orang tuanya Chong Yo-sil untuk masuk ke Universitas FH tanpa mengikuti prosedur umum. Privilege yang dimiliki Chong Yura sebagai anak menteri membuatnya melakukan banyak kecurangan akademis, seperti mendapat nilai bagus tapi tidak mengerjakan tugas-tugas. Di sisi lain, Universitas Ewha juga meminta imbalan berupa pendirian Future Life University untuk merencanakan ekspansi komersial. Hal ini pula yang dapat menjadi sebuah acuan penilaian terhadap Gibran, yang mana merupakan seorang anak presiden. Bukan tidak mungkin, statusnya ini memberikan privilege bagi dirinya, yang apabila mencoba ditarik dari teori kelas sendok, dia adalah definisi sepadan dengan pemegang sendok emas. Atas hal tersebut, mungkin dapat dinilai banyak keistimewaan yang dimiliki Gibran. Dalam hal ini adalah bagaimana perjalanan karir hingga menjabat sebagai wali kota Solo. Bukan tidak mungkin, inilah yang turut mengantarkan Gibran hingga kursi kekuasaan. Namun, dengan berbagai pertemuan politis yang dilakukannya, bukan tidak mungkin Gibran juga memiliki pengaruh sendiri. Mungkinkah Gibran telah membangun politiknya sendiri di luar sendoknya? Sebagai putra sulung, Gibran punya kaki sendiri. Mungkin Gibran memang anak presiden, menjadikan dirinya seorang pemegang sendok emas. Namun, apakah ia menggunakan privilege tersebut untuk kesuksesannya? Adalah sebuah cerita yang berbeda. Sebelum menjadi orang nomor 1 di Solo, Gibran mengikuti jejak ayahnya yang adalah seorang pengusaha. Ia memulai bisnis makanan yang ternyata berhasil. Tidak mungkin keberhasilan bisnisnya hanya disebabkan oleh kalimat milik anak presiden, maka semua akan membelinya. Tentu saja hal ini dapat dicapai oleh Gibran karena kerja keras dan ketekunan dalam bisnisnya. Hal ini dapat disandingkan dengan teori meritokrasi, yang mana kesuksesan seseorang adalah berdasarkan dengan kemampuan dan bakat, daripada hak istimewa kelas sosial serta kekayaan yang dimiliki. Menurut Stephen J. McNamee dan Robert K. Miller, dalam The Meritocracy Myth, istilah meritokrasi berarti sistem sosial, yang mana di dalamnya seseorang mendapatkan penghargaan atas kemampuan individu mereka. Sistem meritokrasi menjadikan prestasi seseorang secara individu sebagai satu-satunya ukuran dalam tinggi rendahnya status dan peringkat sosial individu tersebut. Maka dari itu, pada akhirnya, ketika Gibran mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, dia pun sudah memiliki kesuksesan melalui usahanya. Dari sanalah, ia pun memiliki apa yang disebut sebagai modal politik. Penggunaan istilah political capital berasal dari pernyataan Presiden Amerika Serikat yang ke-43, George W. Bush. Ia mengatakan, political capital adalah suatu modal yang dimiliki, diperoleh, dan dipergunakan oleh aktor politik. Bukan tidak mungkin, selama menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran telah membangun modal-modal lainnya. Sebagai pejabat publik, misalnya, Gibran telah membangun modal institusional, bisa mempengaruhi konstituen dan cabang eksekutif di Solo. Tidak hanya itu, posisinya sebagai wali kota Solo juga membuatnya memiliki modal sosial yang sangat luas. Relasi sosial Gibran juga mau tak mau akan terbangun dengan sendirinya. Modal-modal ini menjadikan Gibran punya pengaruh penting dalam kepentingan elektoral PDIP. Modal-modal ini juga menjadikan Gibran punya pengaruh penting dalam kepentingan elektoral PDIP, yang mana juga tidak ingin kehilangan sejumlah suara di Jawa Tengah, yang selama ini menjadi basis suara Partai Belambang Banteng tersebut. Dengan modal-modal yang ditransformasikan menjadi modal politik ini, bukan tidak mungkin Gibran bisa memiliki pengaruh lebih untuk mempengaruhi politik elektoral, setidaknya di Solo dan juga merupakan kandang PDIP. Namun, itu semua kembali kepada bagaimana Gibran mengakumulasikannya, mentransformasikannya, hingga menerapkan modal-modal politiknya. Semua keputusan itu kembali ke diri Gibran dan mungkin ayahnya, Presiden Jokowi.